Cobalah berbuat untuk berpikir yang lebih luas, karena dunia ini sangat luas untuk bisa kita jadikan terus pelajaran, apalagi tentang MC begitu Kak ya. Kalau ditanya menjanjikan, bisa katakan itu 100% menjanjikan. 100%. Kalau kita mau berusaha, ikhtiar, doa, pasti akan terwujud. Dan memang itu benar. Kepercayaan diri itu harus dibangun dulu. Betul. Karena kita tidak bisa melihat diri kita di orang lain. Kalau orang lain sudah melihat kita bisa, kita percaya diri, maka di situ orang lain yakin bahwa kita itu juga bisa gitu. Betul. Jangan lihat mata orang sih sebenarnya. Oh, jangan lihat mata orang. Lihatnya itu di jidat orang, katanya itu ilmu. Nah, ini ilmunya teman-teman. Tes 1 2 3 cek dicoba. Tes 1 2 3 cek dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Ayu Fauzia dan juga rekan Alvin. Terima kasih teman-teman. Kita kedatangan Ayu Fauzia. Yeay, tepuk tangan sendirian saja boleh Tepuk ya. tangan. Saya yakin di luar sana banyak yang tepuk tangan itu Ayu, karena kalau teman-teman di Toli-Toli pasti ya mayoritas kenal lah Ayu ya. Insyaallah, amin. Sama-sama saling mengenal gitu ya. Betul sekali. Ya, sebelum kita lanjut yuk ya, saya mau tanya, Ayu ini sekarang kesibukannya apa? Ya, kalau ditanya tentang kesibukan, kayaknya serba sibuk begitu kayak. Mulai kalau untuk urusan pekerjaan di kantor, saat ini alhamdulillah dipercayakan, kalau kemarin itu sempat sebagai penyiar di salah satu lembaga stasiun atau Radio Republik Indonesia atau RRI ya. Nah, sekarang sudah berpindah sebagai reporter, itu tugasnya paling banyak di lapangan. Nah, selain kalau memang sibuknya di kantor, yang memang notabene itu tidak ada libur ya, liburnya itu paling shift tukaran. Nah, di sela-sela libur itu kadang kita juga masih kerja di luar sampingan, bantu-bantu di acara orang lah. Yes, bantu-bantu tapi profesional ya. Insya Allah pasti. Nah, ini dia teman-teman, teman-teman Potes. Jadi Ayu ini memang kerjaannya nge-host dan nge-MC ya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah banyak aktif sering aktif di RRI Toli-Toli ya, sebagai penyiar. Luar biasa sekali. Perempuan, kreatif, energik. Jamnya sudah nih Yu. Jadi wajar saya. Oh begitu, oke lah kalau begitu. Betul teman-teman. Jadi ini bukan cuma patende ya kalau orang Sulawesi bilang. Karena memang teman-teman bisa cek Ayu ini banyak aktif sebagai MC, host dan bukan cuma acara-acara yang ecek-ecek ya kalau saya bilangnya. Biasa lah ya. Banyak acara-acara besar, formal maupun informal, dari hajatan hingga acara yang sifatnya festival. Nah, Ayu ini paling sering nge-MC atau nge-host di situ, dan juga punya banyak pengalaman sebagai reporter di RRI dan wartawan ya. Wartawan kalau bahasa di luarnya. Kayaknya sepertinya saya harus banyak berguru ini dengan Ayu ini. Amin. Sama-sama belajar mungkin ya, dengan teman-teman lainnya juga pasti begitu. Betul sekali. Saya jadi gugup ini Yuk. Jadi tolong dikoreksi ketika ada salah-salah tingkah. Jangan sampai balik ditanya nih Kak. Betul sekali. Karena Ayu ini basicnya host ya, bukan narasumber, tapi sekarang kita jadikan dia narasumber supaya ilmu, pengalaman, inspirasi dari Ayu ini sampai ke teman-teman di luar sana, sehingga teman-teman, apalagi itu perempuan, itu bisa juga mengikuti jejak Ayu ini. Amin, insya Allah. Sebagai apapun itu ya. Iya, sebagai apapun itu. Kalau sekali. bisa ambil saja positifnya, negatifnya jangan ya. Tidak lebih dari manusia yang kurang dari kata sempurna juga ya. Kita pastinya harus sama-sama belajar apapun yang sudah kita lewati. Meskipun memang dikatakan kiri kanan ini kita punya kesibukan ya namanya di usia produktif seperti saat ini 20-an ke atas begitu ya, pasti kalau kita tidak menyibukkan diri ya, apalagi yang harus kita perbuat kira-kira untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, utamanya itu juga membantu acara orang-orang begitu ya. Itu salah satu termasuk podcast ini. Betul sekali. Kayak gitu. Jadi ya kalau misal ditanya tentang pengalaman atau apapun itu yang sudah kita jalani di usia seperti saat ini, pasti banyak ya Kak, karena kalau membantu acara-acara orang itu di hajatan, mulai dari mungkin pesta-pesta pernikahan atau mungkin ulang tahun anak-anak sampai dengan event-event atau festival ya. Kalau dari saya pribadi itu
kembali lagi kita menyesuaikan dulu dengan waktu pekerjaan utama kita. Jadi sebenarnya kalau ada yang tanyakan, sebenarnya Ayu ini kerjanya apa? Pekerjaannya apa begitu? Nah, kita kembali lagi kalau mungkin terikat ya sama suatu lembaga ya pasti yang utamanya itu adalah di kantor dulu. Nah, terus kalau mungkin ada senggang waktu atau mungkin di waktu libur menyisihkan waktu ada saja juga untuk hajatan yang bisa mengundang kita untuk membantu acara mereka. Di samping itu kalau mungkin tidak ada yang tanggal untuk kita bekerja sebagai seorang MC, ya kita bisa meluangkan waktu untuk membuat video-video yang disebut konten kreator ya saat ini. Betul. Ya. Nah, saya sering lihat itu, yuk. Saya sebagai followernya Ayu ini sering lihat teman-temannya. Dan itu luar biasa sekali perjalanan. Dan saya terinspirasi dari Kak Alvin. Wih, timpong ini. Oke. Aduh, dan sepengetahuan saya Ayu juga ini banyak aktif di dunia desain grafis ini saya lihat. Ya. Iya. Apa namanya yuk, bisa di-mention yuk? Oh iya, itu kemarin karikatur ya. Karikatur, tapi kemarin memang itu di tahun 2020 sampai 2021 di masa pandemi ya. Wow. Nah, itu di masa pandemi kemarin jadi kita coba buat bersama dengan rekan kemarin, tapi karena kesibukan dan lain hal semuanya itu pekerjaan untuk karikatur usaha di rumah saja begitu itu jadi tertunda karena after pandemi kita sibuk masing-masing begitu dengan pekerjaan yang sekarang. Jadi sebenarnya kalau untuk terjun di dunia usaha juga insya Allah kita bisa, tapi kita harus punya membangun dulu dari dalam diri kita. Misalnya kalau kita memang minat untuk pekerjaan atau terjun di dunia baru, ya memang kita harus mencoba. Artinya ketika di masa pandemi kemarin itu banyak dunia-dunia baru yang terbuka dari mungkin pikiran-pikiran kita di usia yang produktif seperti saat ini ya. Kalau mungkin banyak yang kebingungan harus kerja apa dan lain sebagainya. Sekarang kan kita hidup berdampingan dengan sosial media, apalagi dengan internet yang begitu luas ya. Jadi kita bisa mencari inspirasi yang banyak, misal membangun usaha. Usaha itu dari apa yang kita punya begitu. Meskipun sampai saat ini sudah tidak jalan lagi, tapi untuk pernah mencoba di dunia bisnis itu memang juga lika-likunya ada, dan artinya kita pernah mencoba, itu tanda kutipnya. Wow, saya jadi banyak materi nih yang muncul di kepala Ayu. Jadi Ayu ini ternyata bukan hanya aktif sebagai host ataupun MC ataupun presenter teman-teman, tapi juga punya jiwa bisnis, jiwa kreatif yang sangat tinggi ya kalau saya bisa katakan ya. Mungkin sesinya nanti kita bisa buat lagi. Oh bisa. Khusus untuk itu ya. Dunia bisnis begitu ya. Wow, luar biasa. Sama seperti yang sempat saya baca juga ya. Jadi memang industri kreatif seperti itu ya, kalau kita bisa bilang ekonomi kreatif lah. Itu memang salah satu sektor yang sangat bertahan ya, salah satu sektor yang bertahan ketika pandemi berlangsung 2 atau 3 tahun kemarin ya. Iya pasti, karena memang kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif sebenarnya banyak hal yang bisa kita pilih begitu. Nah tergantung dari itu lagi kembali ke diri kita mau tidak untuk mencoba. Sebenarnya banyak nih teman-teman yang mengatakan kalau bisa tidak ya, apalagi dunia sosial media saat ini kan sekarang itu digunakan untuk marketing ya banyak. Nah kadang untuk mengambil poin-poin pentingnya itu kita tidak tahu memulai. Nah memulai itu kapan kita bisa tahu untuk bisnis itu bisa berjalan kalau kita tidak mau mencoba. Jadi ketika pernah ada membangun bisnis tersebut, memang kita mengenal dunia luas tentang beberapa sosial media begitu ya, mulai dari Facebook, Instagram atau WhatsApp, sampai dengan akun WhatsApp, bukan akun ya, maksud saya kontak WhatsApp itu saat ini sudah sampai di 3.000 lebih. Wow. Kontak WhatsApp. Itu isinya apa yuk? Itu bapak-bapak kah? Om kah? Bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, wow, tentu kakak, saya tante, klien, teman-teman. klien semuanya ya. Apalagi luar biasa. Ya memang seperti itu. Jadi kalau memang kita berbicara tentang dunia ekonomi kreatif, berbisnis, itu punya jalur tersendiri ya. Kalau memang kita berbicara tentang pekerjaan juga yang terikat oleh sistem dan birokrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ke bisnis, kita lebih membangun tentang dunia yang akan kita gapai ke depannya. Misalnya kita mau buat bisnis ini seperti ini, nah kita buat konsepnya sendiri. Nah seperti itu. Jadi memang butuh kreativitas ya. Kreativitas di masa ya. pandemi. Ngomong-ngomong yang kreatif nih, saya lihat Ayu banyak followersnya juga, banyak yang ikuti, termasuk saya pribadi, dan sering tampil. Nah,
pertanyaan saya yuk, kok bisa sampai terjun ke dunia MC yuk, host, presenter? Padahal Ya. basicnya kan sarjana apa yuk? Komunikasi bukan? Administrasi publik, Administrasi publik ya. Fakultas FISIP ya. FISIP. Oke. Terus kenapa nih bisa sampai terjun ke dunia presenter? Jadi memang waktu di dunia kampus perkuliahan begitu Kak ya. Jadi ada yang namanya organisasi-organisasi ya, sering ikut begitu. Nah jadi tapi bukan mahasiswa yang memang sibuk tentang kegiatan, tidak juga. Kalau misalnya ada demo atau apa begitu, saya tidak di bagian itu. Saya malah di bagian yang ayo kumpul-kumpul gitu, kumpul. Tapi sebagai apa namanya, memulai untuk karir di MC itu dari itu dunia waktu di perkuliahan ya. Jadi di semester berapa, kalau kurang lebih semester 5 atau semester 4 begitulah Kak. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan dipercayakan untuk bisa membawa meskipun itu hanya internal jurusan saja gitu ya, atau prodi. Jadi coba-coba mulai sampai ada kakak saya namanya Kak Heri. Itu memang memotivasi saya juga, Kak Heri. Halo Kak Heri. Katanya bisa, insya Allah nanti ke depan siapa tahu bisa menjadi seorang Master of Ceremony yang memang apa namanya ada di dalam jiwanya Ayu, katanya seperti itu. Jadi maksudnya kalau dari motivasi seperti itu sudah ada dari lingkungan terkecil kita, ya itu kayaknya harus kita bangun. Jangan menyimpan di dalam diri kita itu sesuatu hal yang negatif, yang tidak membangun tentang masa depan kita, tidak memberikan apa namanya semangat untuk diri kita. Nah mulai dari situ beranjak dari dunia perkuliahan sampai dipercayakan untuk lulus dari salah satu kampus universitas, dan setiap kegiatan saya coba masuk lagi di salah satu instansi pemerintahan ya. Sebagai kata awal honor begitu kayak honorer, tapi ya sibuknya karena bawa acara kantor. Nah dari situ kalau sebagai tenaga honorer kan pasti waktunya juga agak luang ya, kalau mungkin kegiatan kantor tidak terlalu banyak. Jadi mulai dari situ ada event-event, mulailah diajak untuk acara ulang tahun anak, bisa tidak Yu? Saya bilang, oh iya bisa Kak, walaupun sebenarnya tidak bisa dan tidak pernah mencoba. Dan ternyata perbandingannya itu Masya Allah, Tabarakallah. Cobaannya. Kak kalau disuruh pilih formal dengan MC anak-anak, saya pilihnya formal. Lebih pilih formal. Tantangannya di mana yuk? Kalau anak-anak istilahnya itu, ya keringat itu dari atas kepala sampai bawah ya. Pasti karena cobaannya itu ke anak-anak. Kita harus bisa membawa diri kita itu bagaimana supaya mereka ini berbaur dengan kita, suka sama kita sebagai seorang MC, terus juga apa namanya mau diajak untuk berkomunikasi. Dan itu ke anak-anak tidak semua bisa. Dan setiap dari masa ke masa untuk MC anak-anak, oh seperti ini, saya pelajarinya tentang ini, dan ternyata memang dari kita membangun dari kemauan diri kita dulu. Kalau kita yakin, oh anak-anak ini akan suka ke kita, nah mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Panjang ya. Self esteem yang sangat baik ya Ayu ya. Iya, insya Allah. Jadi yang saya tangkap dari Ayu tadi memang dari apa ya, awal mulanya itu coba-coba ya. Awalnya saya coba-coba. Awalnya coba-coba sampai Ayu berada pada circle keluarga yang tepat. Luar biasa sekali kakak. Ya Ayu ini ya, Bro Heru ya. Kapan-kapan main ke podcast. Kalau Bro Heru dia mainnya diam di rumah saja Kak. Oh, gitu. Yang saya sebut tadi Kak Heri. Oh Heri. Oh alah. Kak Heri. Ya Heri. Oke. Berarti Ayu ini memang pada dasarnya teman-teman itu tidak punya basic presenter awal. Iya, tidak punya. Pure coba-coba. Dan satu hal yang sangat saya appreciate ya dari diri seorang Ayu ini, dia tidak pernah mau memandang dirinya itu tidak bisa. Pasti bisa ya. Iya, pasti bisa. Pasti bisa. Kepercayaan diri itu harus dibangun dulu. Betul. Karena kita tidak bisa melihat diri kita di orang lain. Kalau orang lain sudah melihat kita bisa, kita percaya diri, maka di situ orang lain yakin bahwa kita itu juga bisa gitu. Betul. Nah, kalau kita sudah menunjukkan gestur tubuh yang tidak pede, terus kita mengucapkan terbata-bata, meskipun awalnya memang terbata-bata, tapi kita punya nyali dan mau percaya diri bahwa kita itu bisa. Oh, ternyata bisa untuk dilalui. Ternyata kalau menjadi seorang MC di acara yang
hajatan beda, ulang tahun beda, festival beda, dan semua itu masing-masing ada pelajarannya. Jadi memang dibangun dari dalam diri. Kalau kita percaya diri, bukan kepedean ya Kak, tapi itu lain lagi, tapi lebih ke self-esteem. Iya, Ya. kita percaya diri, kita yakin dan bisa, ya pasti orang-orang juga akan bukan terpukau sih, lebih ke percaya juga bahwa kita bisa membawakan acara tersebut. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau mencoba sesuatu dan ingin dipercaya oleh siapapun itu yang mungkin teman-teman berafiliasi tentang itu. Jadi dimulai dari kepercayaan diri dulu yuk ya. Iya. Bagaimana orang mau percaya kita kalau diri kita sendiri tidak percaya terhadap diri kita sendiri ya. Benar sekali. Sama belajar juga dong. Betul. Pastinya Kak ya, harus cari referensi juga menjadi seorang MC itu bagaimana, dan memang kita perlu mengetahui suasana tempat acara kita sebelum acara tersebut dimulai. Jadi memang seorang MC ya jangan datangnya nanti mau mulai acara, kalau bisa 30 menit sebelum acara sudah berada di tempat. Menunggu pun tak jadi masalah. Yang penting kita bisa menguasai medan seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi sangat insightful dari Ayu ini ya. Jadi di balik kesuksesan Ayu yang mungkin teman-teman sebagian teman-teman yang sudah banyak melihat ya Ayu itu seperti apa, ternyata memang di belakang itu ada tanggung jawab, ada kepercayaan diri, ada motivasi yang tinggi, ada circle yang mendukung, terus dan juga ada yang terpenting itu ada disiplin ya Yu. Disiplin, benar sekali, disiplin harus disiplin Yu ya. Jadi ya saya juga termasuk orang yang sangat percaya Yu. Kalau setiap dari kita itu punya potensi dan kita bisa melakukan apa saja ketika kita punya keyakinan kalau kita bisa melakukan itu. Iya, dan benar. tidak hanya berhenti sampai di situ. Ayu sudah membuktikan bahwa ketika dia percaya dirinya bisa, itu menjadi modal terbesar seorang Ayu untuk belajar ya. Iya. Itu kata kunci untuk teman-teman, belajar ya. Dan sampai saat ini masih terus belajar. Nah, mungkin teman-teman di luar sana ada yang ingin bertanya Ayu, ada yang kepikiran, Ayu ini dari kecilnya memang punya bakat nge-MC atau presenter atau gimana Yuk? Kalau dulu di usia kelas mungkin waktu SD ya Kak, itu mama sering ikutkan saya itu di acara-acara model. Wow. Apa tuh pentas model begitu Kak ya. Nah, jadi memang sudah terbangun dari kecil itu kita berani untuk tampil di depan umum, tapi belum pernah berani untuk berbicara. Dan sewaktu-waktu ketika di bangku SMA memang ada salah seorang guru namanya Ibu Agus saya sebutnya, dan Halo, beliau Bu itu Agus. Ibu Agus. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya yang jawab ini Kak ya. Semoga sehat-sehat lah Ibu Agus ini. Nah, beliau itu menyampaikan memang ilmu itu tetap terus kita serap Kak kalau memang bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Dia menyampaikan bahwa coba memaparkan sebuah rangkuman yang itu memberanikan kita tanpa sebuah konsep. Nah, jadi beliau itu membawa mata pelajaran sosiologi kalau tidak salah ya. Nah, diberikan satu mata pelajaran atau mungkin konsep begitu ya tentang dunia sosial dan lain sebagainya, itu kita paparkan dengan seluas apapun wawasan yang akan kita sampaikan, dan itu kita terlatih Without konsep ya? Yes, jadi memang yang kita lakukan itu tanpa konsep, dan kita terbiasa meskipun memang gemetar sampai ke lutut Kak ya. Dan itu kita alami semuanya waktu SMA. Tapi saya rasakannya sampai di saat ini alhamdulillah ilmu itu terpakai. Luar biasa begitu. ya. Jasa dari seorang guru ya. Iya Kak. Ibu Agus ya, semoga sehat-sehat di sana karena saya pun ikut berbangga sebenarnya Yuk, karena saya juga basicnya adalah guru ya. Ketika guru itu bisa melihat muridnya itu berhasil, apalagi ilmu yang diajarkan itu bisa dipakai dengan efektif ya, dengan sukses, itu kita rasanya kayak ada sensasi tersendiri ya, kepuasan tersendiri karena karena kita sudah ikut menjadi bagian dari kesuksesan siswa kita. Benar sekali. Dulunya ya. Iya pasti, karena kalau ya memang benar itu keadaannya ya. Kalau kita sudah masuk usia-usia seperti ini, oh ternyata apa yang disampaikan orang tua terdahulu itu benar ya Kak. Saya pikirnya sadarnya nanti sekarang, ya Allah, jadi kayaknya jatuhnya kayak makin besar makin kayak mau menangis saja begitu Kak ya. Tapi di balik itu semua memang rintangan dan tantangan itu pasti ada ya. Setiap kita yang menjalani apapun tentang kehidupan kita itu pasti lika-likunya ada
air matanya juga pasti ada, dan yang terpenting tidak pernah mau menyerah dan mau mencoba saja. Nah, seperti itu. Itu dia yuk. Pasti. Jangan pernah menyerah apapun yang masalah yang kita hadapi, jangan pernah lari dari masalah yuk ya. Iya, itu Karena Ayu penampilan Ayu yang sekarang kita lihat itu ada perjuangannya Ayu dengan anak-anak yang tidak mau diatur. Itu kan masalah Yu ya. Iya, masalah. Kalau kita berhenti stuck sampai di situ, kita tidak mau lanjut karena kita menghadapi tantangan yang mungkin kita rasa itu baru untuk kita. Iya. Dan kita rasa itu adalah sesuatu yang sangat problematika untuk kita. Nah, stuck di situ ya Ayu tidak akan jadi seperti saat ini ya. Iya, pasti Kak. Artinya dari setiap bertemu dengan orang-orang baru, saya selalu memiliki pelajaran yang baru tentang hidup saya. Jadi memang dari situ adalah ketemu orang baru itu memang pelajaran baru, dan kita punya pengalaman baru lagi untuk lebih baik ke depannya pasti. Pengalaman yang Ayu dapat ketika bertemu dengan kami di podcast. Yang pertama adalah kegugupan. Dari awal di WhatsApp, yuk bisa tidak jadi begini. Saya bilang, Kak, kayaknya saya posisinya jadi host saja ya, lebih bagus ya. Kalau jadi narsum kayaknya aduh, bagaimana ini? Luar biasa sekali. Semoga Ayu bukan hanya saat ini ya berbagi ya Ayu ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita tanyakan kepada Ayu. Dan Yuk ya, saya penasaran juga mau tanya. Jadi selama nge-MC Ayu, kegiatan nge-MC sebagai presenter, kira-kira apa suka duka yang Ayu rasakan? Ini pertanyaan andalan. Suka duka, saya pernah Kak ya. Kalau memang kita berbicara tentang suka duka itu banyak ya. Yang mungkin baru-baru ini dilewati waktu festival kemarin itu di Taman Kota. Kalau ditanya soal suka duka, mau hujan badai, kalau memang sudah jadi tanggung jawab di jam sekian datang. Terus pernah waktu membawakan satu festival, karena saya menggunakan high heels yang tinggi, dukanya saya jatuh Kak, ada kabel yang banyak itu di tempat saya memang sering berlalu lalang begitu Kak ya. Itu jatuh, kalau ada istilahnya jatuhnya 5 detik, bangunnya 1 detik. Karena malunya lebih besar daripada jatuhnya itu Kak, ya Allah. Terus ini kan penonton banyak begitu ya, tapi ya itulah suka duka. Malah habis jatuh dan bangun itu konsepnya hilang. Maksudnya terhapus begitu Kak ya. Jadi memang benar-benar menguasai medan itu yang utama. Ingatan itu harus kuat. Jadi itu duka salah satu kalau di festival. The real jatuh dan bangkit lagi ya. Jatuh dan bangkit lagi, dan itu tidak pakai hitungan Kak. Memang pas waktu jatuh itu langsung bangun dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa begitu. Kayak ya sudah, terserah, kalau memang jatuh ada yang misalnya ada yang notice begitu ya, tidak apa-apa. Hidup akan terus berjalan. Betul. Dan acara sudah mau mulai. Jadi ya dengan kata terpaksa, konsep yang digunakan itu adalah ingatan. Nah, ingatan, menyebutkan sponsor dan lain sebagainya. Itu improvisasi gitu ya di lapangan. Kalau apa yang orang lihat, wah bisa cepat tanggap ini apa semua, padahal sebenarnya di luar dari itu, setiap kita berucap saat MC, pikiran itu Kak, kayak mesin ya. Pikiran atau otak kita itu kayak mesin, karena selalu berpikir apa yang akan disampaikan, mencari celah apa ya yang harus disampaikan. Sampai dengan Dora dengan Marsha itu harus dipanggil, ajak untuk berbincang begitu supaya Kak tidak menghilangkan awkward kan ya. Ya benar sekali. Padahal ini konsep sudah hilang. Tapi ya selain dari festival, kalau di dunia pekerjaan yang sekarang, kalau masalah dukanya ya pasti setiap pekerjaan itu apapun pilihan kita, suka dukanya ada Kak ya. Nah kalau di lapangan, saya sebagai reporter di kantor, itu dukanya ya kalau misalnya kita tidak menemukan narasumber ya, itu narasumber. Tapi lebih ke kita tidak mencari sebenarnya, untuk mencari petikan akal untuk memuat sebuah berita daerah itu banyak yang bisa kita jadikan sebuah berita daerah. Artinya bukan mencari celah masyarakat atau orang dan lain sebagainya. Kita membantu untuk bagaimana masyarakat luas itu lebih tahu tentang program-program mulai dari pemerintah daerah, atau mungkin seorang guru, Calvin pun juga pernah begitu ya. Kita, Kak, di mana Kak? Boleh Kak sedikit wawancara ini, dan ternyata siap sedia 8 menit pun jadi begitu Kak ya. Makanya saya balas dendam sekarang.
bagaimana Yu? Apalagi yang bisa dibantu? Aduh, terlalu banyak bertanya berarti kalau begini. Begitulah Kak ya. Makanya saya mau balas dendam dulu teman-teman. Sampai pernah nih Kak, di satu momen sedih, kayak maksudnya hati itu apa ya Kak, kalau memang kita sebagai orang yang di usia seperti ini ternyata begini ya namanya dunia pekerjaan, kalau kita cari uang untuk hidup begitu ya, seperti ini jalannya. Memang tidak semuanya apa yang kita cari itu langsung ada di depan mata, kita harus berusaha dan berjuang dulu. Sampai suatu ketika di jalan saya putar lagunya Ada Band, Yang Terbaik Bahagia, apa sih itu yang tentang orang tua itu Kak, apa namanya itu, pokoknya dia tentang orang tua, patuhi perintah. Oh iya kayaknya familiar sih. Ya. Itu kalau kayak di konten-konten televisi Kak, saya sudah menangis di motor. Ternyata begini cari uang susah sekali. Begitu pernah Kak, sampai seperti itu, sampai saya ingat mama papa sampai langsung kirim pesan WhatsApp. Mungkin kayaknya terlalu drama Kak ya, tapi ya memang seperti itu yang saya jalani. Jadi tidak semudah apa yang terlihat di sosial media. Betul sekali teman-teman ya. Berarti memang banyak masa jatuh bangunnya Yu ya. Iya, Kak. Dan jatuh bangun yang the real juga sempat dialami juga pasti. ya. Pasti, itu the real lebih pasti Kak. Wow. Dan kedepannya mungkin akan lebih lagi ya pasti ya. Nah, itu kan suka dukanya Yu. Sekarang dukanya ya. Sekarang sukanya Yu. Oh sukanya. Kalau ditanya tentang pekerjaan, sukanya banyak ya Kak, alhamdulillah, karena dari setiap pekerjaan itu buat teman-teman juga ini jadikan kita pelajaran sama-sama ya, karena yang saya senangi itu bahwa ketika kita punya di dua pekerjaan saya yang berbeda ini, saya dipertemukan selalu dengan orang-orang baru, dan dari situ saya merasa keluarga saya semakin banyak. Jadi saya punya, maksudnya kita bukan melebihkan diri untuk memiliki link lebih luas atau dan lain sebagainya, tapi dengan orang-orang yang sering kita menjalin komunikasi baik ini, entah itu tentang kebutuhan pekerjaan atau memang untuk silaturahmi, dan memang mungkin saya dibutuhkan untuk membantu acara mereka. Dari situ saya mendapatkan banyak keluarga baru. Biasanya di jalan, lupa itu orang yang keluar yang acara di mana ya begitu gitu. Tapi dasar mata saya juga sudah rabun begitu Kak ya. Jadi kalau ketemu ada yang tegur, oh iya Kak, iya begitu. Jadi sukanya itu alhamdulillah ketemunya dengan keluarga baru, orang-orang baru semuanya. Senang Kak itu ya, pribadi. Jadi semakin banyak pertemanan, silaturahmi, rezekinya juga semakin lancar ya. Amin, insya Allah kalau itu. Wow. Sekarang yuk, mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang pengen tahu yuk tentang seberapa menjanjikan sih profesi sebagai seorang MC, presenter, atau pembawa acara di sebuah event yuk. Seberapa menjanjikan? Sangat menjanjikan menurut saya. Iya, karena apalagi ketika kita menguasai setiap acara begitu Kak ya. Jadi bukan yang notabene-nya hanya untuk acara ulang tahun, bukan hanya di pesta saja, tapi di usia kita buat kakak-kakak atau mungkin adik-adik yang baru di bangku SMA atau SMP mau belajar jadi seorang MC boleh, tapi kita harus mengetahui materinya juga. Artinya ada nada-nada tertentu untuk suara itu bisa kita keluarkan. Dan kalau memang ditanya misalnya seberapa menjanjikan, itu sangat menjanjikan. Contoh, setiap habis Hari Raya Idul Fitri, itu kan bulan Syawal tuh, itu banyak acara pernikahan, bulan-bulan pernikahan, dan disitulah pandai-pandainya kita kalau misalnya saya punya pekerjaan di kantor misalnya Kak ya, nah selesaikan lebih awal, malamnya pesta acara, jadi paginya bangun ke kantor, malam ke gedung gitu Kak. Jadi memang kalau ditanya seberapa menjanjikan ketika musim pesta atau musim pernikahan itu tidak ada, tapi ada musim event-event. Ada acara ulang tahun, pernikahan akan selalu ada, event acara ulang tahun selalu ada, event musik, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya, apalagi kegiatan-kegiatan kantor, nah itu pasti selalu ada. Jadi kalau ditanya menjanjikan, saya bisa katakan itu 100% menjanjikan. 100%. Wow. Asalkan tidak ada, kita sendiri tidak membatasi diri begitu Kak ya. Dan kalau jatuh harus bangkit lagi ya. Harus. Jangan lama untuk bangkitnya. Jangan lama bangkitnya. Jatuh 5 detik yuk ya. Bangunnya 1 detik. Jadi memang jatuh langsung bangun ya tuh. Wow, luar biasa sekali. Saya pribadi banyak dapat insight-insight baru dari Ayu ini, terutama motivasi hal-hal yang sifatnya
bernilai dari diri seorang Ayu itu memang sangat-sangat jarang ya kalau saya pribadi temui. Dan mungkin ini menjadi pemicu ya, pemantik untuk teman-teman di luar sana ya yang pengen mungkin lihat-lihat Ayu di medsos. Wah, ini tampil terus, rajin terus tampil dan hits pula ya. Hai, Siapa Masya tahu mau Allah, yang tabarakallah. amin, semoga makin lancar ya Amin, rezekinya Kak. ya. Insya Allah. Nah, yuk kalau teman-teman mungkin di luar sana pengen nih yuk belajar MC. Kira-kira menurut Ayu hal apa saja sih yang harus dipelajari dahulu ya? Yang harus dimiliki ya? Yang harus dimiliki. Selain dari poin pertama memang kepercayaan diri begitu ya, Oke. Kak. Nah, yang kedua Modal terpenting ya? Modal terpenting. Yang kedua, oh ya minta juga restu ke orang tua nih ya. Setiap acara itu kalau sudah mau mulai untuk acara berangkat dari rumah, Ma, Pak doakan ya, Pak. Semoga lancar. Dan itu bukan cuma mitos ya Yu ya? Bukan cuma dari mitos, segi Kak. psikologis ya saya sendiri alami Yu ya. Iya. Jadi ketika kita dapat restu dari orang tua, turun dengan motivasi, dengan Benar. mood yang bagus, pasti bawaannya positif terus ya. Kalau kata tokoh-tokoh agama begitu kayak memang doa orang tua langsung tembus langit ketujuh. Memang kalau baru mau start saja itu memang kita sudah yakin karena termotivasi oleh diri kita bahwa lingkungan terkecil kita sudah mendukung hal itu. Jadi kalaupun ada orang-orang yang toksik yang mungkin tidak mendukung pekerjaan kita, entah mungkin orang itu sudah terbilang dekat dengan kita atau bagaimanapun, tapi ketika dia tidak bisa membangun untuk masa depan kita dan itu bisa membuat langkah kita menjadi kecil atau mungkin pendek begitu Kak ya kalau bisa ditinggalkan dan kita hindari. Betul. Cobalah berbuat untuk berpikir yang lebih luas karena dunia ini sangat luas untuk bisa kita jadikan terus pelajaran, apalagi tentang MC begitu Kak ya. Tadi yang ditanyakan apa ya, kayaknya sudah luas ya pembahasan kita ya. Saking padatnya ya. Padatnya yang mau disampaikan Wow, ini. berarti memang yuk sebelum kita ke poin berikutnya, memang circle dari keluarga kita, Iya. orang-orang terdekat kita, sahabat itu memang sangat penting ya. Pentingnya jangan salah memilih circle yang Jangan. kita butuhkan itu. Betul. Pilihlah circle yang betul-betul mendukung, mensupport kita menjadi support system yang bukan toksik ya, tapi betul-betul mendorong kita untuk maju ya. Yuk. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dong guys. Tepuk tangan. Nah itu poin kedua yuk. Selanjutnya menurut Ayu apalagi yuk yang dibutuhkan oleh teman-teman di luar sana ketika ingin menjadi MC? Nah, kalau dia di acaranya formal misalnya nih ya, tapi yang lebih ke dunia kampus, misalnya ini contoh kecil dunia kampus. Kita harus tahu dulu yang akan hadir dalam acara ini siapa saja. Kita ambil dari pangkat yang tertinggi, misalnya rektor, terus satu wakil rektor, para dekan atau mungkin Bapak Ibu dosen. Kita harus mencatat nama-namanya ataupun ada yang diwakili, itu konsepnya. Nah, terus mengatur konsep. Biasanya sudah ada konsep nih Kak ya, atau teman-teman semuanya, tapi yang datang itu tidak sesuai dengan konsep. Maka disitulah kita harus bukan cuma kepercayaan diri yang kita butuhkan ya, tapi gercep. Jadi meskipun menggunakan high heels, kita tuh harus kiri kanan. Siapa nih Kak yang hadir? Siapa ini? Siapa ini? Nah, namanya siapa? Jangan sampai juga salah penyebutan nama, apalagi titel. Jangan sampai salah penyebutan nama. Itu kalau salah penyebutan nama itu fatal. Apalagi untuk memberikan beliau sambutan begitu ya, untuk memanggil sambutan dan lain sebagainya, itu memang nama harus diperhatikan kembali. Kalau bisa di cross check kembali ya sama mungkin yang sebagai pengawal atau mungkin yang mendampingi kita dalam acara atau sebagai protokol. Nah, selain itu jangan lihat mata orang sih sebenarnya. Oh, jangan lihat mata orang. Lihatnya itu di jidat orang, katanya itu ilmu. Nah, ini ilmunya teman-teman. Kenapa yuk harus lihat di jidat? Ya tidak juga jidat sih, lebih ke jangan fokus ke mata orang gitu. Oke. Ya karena sebenarnya meskipun kita menatap ke depan, tapi pikiran kita itu berjalan. Nah, kita melihat orang, tapi sebenarnya kita tidak ke arah situ karena kita fokusnya di acara. Kapan ketika kita melihat mata orang dan itu teman kita sendiri dan dia membawa dampak negatif untuk kita, misalnya tertawa atau mungkin memberikan kode yang tidak memberikan kita itu ruang untuk bisa sukses membawakan acara nih ya. Jadi biarpun sudah terkonsep, tapi kalau ada gangguan, ada distraksi dari luar ya, tidak fokus begitu ya. Nah, itu bisa jadi pemicu kita untuk gagal dalam sebagai seorang MC. Apalagi memang MC itu apa ya, kalau kata mama itu
dia pengantin di acara karena Bukan. memang fokus utama itu ke MC Betul. dulu sebelum kita MC. fokus ke siapa yang punya kegiatan. Wow. Jadi memang dari postur tubuh berdiri, cara kita berpakaian, itu semua ada pilihan-pilihannya. Wow. Jadi tidak Berarti semudah memang itu. pengetahuan dan juga attitude ya, Yu, ya yang Attitude. paling penting ya. Teman-teman itu harus memang betul-betul menguasai situasi dan Situasi. apa yang Ayu sampaikan sebelumnya itu harus datang lebih awal, itu sangat relate ya, Yu, ya. Sangat relate, Kak. Karena MC itu harus menguasai situasi dan kondisi ya, Iya. yang ada di situ. Dan yang terpenting yang Ayu sampaikan tadi memang attitude ya teman-teman ya. Attitude ya sebagai seorang MC itu merupakan modal terbesar ya juga, Yu, Modal ya. terbesar, Kak. Oke. Sedangkan kita pun datangnya 30 menit sebelum dimulai acara, kadang pun itu masih ada kesalahan. Tapi kita bisa improve bagaimana supaya kesalahan itu tidak terlihat dan tidak ditahu oleh audiens. Nah, itu ada juga cara-caranya. Jadi Wow. apalagi kita yang memang sudah kita yang lambat datang, kita yang punya acara, kita mau bawa acara, nah itu memang fatal, kesalahan besar. Nah, untuk teman-teman kaum OTW Enggak mau TW. yang di luar sana yang bilang OTW tapi masih di kasur, mulai sekarang jangan seperti itu teman-teman ya. Karena apapun itu Yu ya, bukan cuma MC, bukan cuma presenter, apapun itu ketika kita memang lakukan dengan disiplin, itu akan membuahkan hasil yang bagus juga Yu ya, Iya, yang benar baik pula sekali. Yu. Oh luar biasa. Dan ada tips juga dari Ayu, kalau mau nge-MC atau awal-awal gugup ini banyak distraksi dari teman mungkin yang hadir atau orang yang mungkin kita anggap itu lucu atau mungkin kita segan, itu baiknya kalau memang terdistraksi dengan hal-hal yang seperti itu, jangan tatap matanya Yu ya. Jangan tatap mata saya. Nanti- Tatapnya yang lain, dinding misalnya. Nanti jatuhnya ke hati ya. Oh yes, dari mata ke hati berarti itu. Iya, biasanya kita jadi kecil hati, jadi ragu, jadi takut, Tidak pede jatuhnya ya. tidak pede, betul Karena sekali. kalau sudah berada di depan umum itu Kak, kalau sudah di depan pasti kita langsung terlihat, apalagi baru mengeluarkan suara. Mata itu semua tertuju kepada kita, dan kalau ada penyebutan kata ya sebisa dan sepandai-pandainya kita untuk bisa improve langsung. Oke. Jadi tidak yang misalnya penyebutan langsung maaf, jangan begitu. Aduh ya Allah, jangan sampai kita menjatuhkan diri kita sendiri sebagai seorang MC untuk sebagai pemula maupun juga saya saat ini yang masih terus belajar Kak, begitu. Wow, luar biasa. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita diskusikan dengan Ayu ini. Semoga saja waktunya cukup ya. Bagaimana Saudara Ile? Ya, ini perkenalkan Apakah teman sudah saya di lewat? belakang kamera ini. Hai Ya, Kak. Iya. Dan kita dapat pelajaran ya khusus dari kita di podcast yuk, sangat mengapresiat, sangat respect dengan apa yang Ayu sampaikan, pengalamannya Ayu sampai di titik saat ini memang sesuatu yang tidak mudah yuk ya. Iya Kak, pasti. Jadi tidak semudah membalikkan rumah ya. Susah itu ya. Itu susah. Apalagi Membalikkan kalau angkat rumah, pindah rumah itu susah Oh juga. iya, membalikkan telapak tangan yuk ya. Iya Kak, pasti. Ternyata di balik itu semua teman-teman ada perjuangan, ada konsistenitas, ada nilai-nilai yang Ayu bangun di dirinya Ayu, sehingga Ayu tampil menjadi MC presenter yang beda dari yang lain yuk. Masya Allah. Memang sudah jamnya ini kalau begini ya. Dan seberapa mungkin sih teman-teman di luar sana yuk yang pengen belajar nge-MC ini bisa menjadi sosok Ayu seperti saat ini menurut Ayu? Banyak lah Kak, malah biasa ada juga yang kirim WhatsApp, Kak bagaimana ini, bagaimana itu ya. Biasa sampai, Kak bisa tidak tolong bantu bawakan, kenapa dia malam ini, saya sudah gugup Kak, sudah mau pingsan, kenapa? Maksudnya ya kalau misal ditanya peluang mereka untuk belajar dan mau mencoba itu banyak dan besar. Artinya ketika mereka sudah dapat benang merahnya nih Kak ya, oh ternyata begini kalau di depan umum, pasti bisa, semuanya pasti akan bisa. Pasti Dan bisa. itu dicoba, dilatih terus bagaimana wawasan kita, bagaimana cara kita menyampaikan itu ke orang. Kalau kita yakin apa yang kita sampaikan itu benar, maka orang juga akan yakin bahwa acara tersebut bisa terselenggara dengan baik begitu. Wow. Practice makes perfect ya. Iya. Jadi teman-teman di luar sana jangan pernah berkecil hati, jangan Iya. pernah pesimis untuk belajar, apalagi kalau tertarik ingin menjadi MC presenter seperti Ayu ini ya. Pekerjaan yang sangat menjanjikan loh guys. Pekerjaan yang sangat menjanjikan teman-teman, ingat loh itu. Jadi intinya seperti yang Ayu sampaikan tadi, memang kita betul-betul harus ulet, harus gercep ya. Iya, gercep. Harus memang betul-betul apa ya, kalau kita bisa sampaikan ilmu-ilmu ilmu apa ya, refleks ya.
Jadi harus punya refleks yang bagus juga yuk ya. Iya, Kak, Apalagi pasti. pada saat jatuh tadi ya. Apa? Oh, kalau itu memang duka yang terdalam. Aduh. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini, Kak, kalau kita bicara tentang dunia MC, sebenarnya banyak juga senior saya di luar, apalagi sus di Toli-Toli ya, yang memang sudah dari dulu membawa pesta-pesta hajatan atau event-event dan lain sebagainya. Saya pernah juga terinspirasi oleh almarhum KJ, namanya itu KJ, Oke. almarhum KJ. Nah, beliau itu kan juga sering event-event kegiatan, dan pernah suatu saat di event tersebut saya mengatakan dalam diri saya, kapan ya saya bisa seperti itu? Kalau mungkin untuk bisa tidak ya, bagaimana sih sebenarnya kalau mau tampil di depan umum dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini doa yang tidak pernah lepas itu saya ingat, ya Allah, jadikanlah saya orang yang berguna yang bisa berguna untuk banyak orang. Dan ternyata tempat saya bekerja sekarang sangat berguna untuk banyak orang. Masya Itu doa yang memang selalu dipanjatkan setiap habis sholat begitu, kayak insya Allah. Dan memang satu persatu kita menyadari bahwa kalau kita mau berusaha, ikhtiar, doa, pasti akan terwujud. Dan memang itu benar. Doa yuk ya kuncinya ya. Iya. Jadi teman-teman jangan doanya itu minta hujan terus atau langit. Langit. Jadi Jangan. doanya kayak Ayu ini. Jadi Iya. alhamdulillah doanya diijabah yuk ya. Iya. Karena memang niatan dari Ayu itu memang niatan yang sangat baik, memang ingin bermanfaat untuk orang. Dan ya kalau kita bahasa senjanya itu Ya sih. Anak senja nih. semesta merestui Ayu. Wih, Masya Allah, meskipun lika-likunya luar biasa juga Kak Jatuh ya. bangun. Iya, tapi Wow. kadang dari pilihan tersebut ya kita punya pemikiran tersendiri, kayak oh dari doa seperti ini artinya doa yang kemarin kita panjatkan terus ya, berguna untuk banyak orang, bisa disayangi oleh banyak orang, dicintai oleh banyak orang. Di posisi saat ini memang posisi yang saat itu selalu saya minta kepada Allah. Jadi memang meskipun kalau berbicara tentang lika-likunya banyak, tapi posisi inilah yang saya mau, yang selalu saya minta kepada Allah. Makanya memang mungkin di umur seperti ini sudah kita sadari ya, apa yang kita mau itu Kak, apa yang memang kita usahakan dan kita doa, itu pasti akan terwujud. Jadi poin pentingnya itu tinggal minta keberkahannya saja. Kalau memang ada suka dukanya, ya semoga ada keberkahan saja dari apa yang kita Amin. lakukan begitu. Betul sekali yuk. Begitupun juga di podcast ini. Amin. Amin. Oke. Ya betul sekali yuk. Jadi kalau memang kita dasarnya ikhlas untuk banyak orang, Iya. secara tidak langsung itu kita mencintai banyak orang juga yuk. Jadi wajar kalau orang lain itu banyak juga mencintai kita. Amin. Jadi Insyaallah. betul sekali yang Ayu sampaikan, sebelum kita ingin mendapatkan sesuatu, apa yang saya tangkap dari Ayu tadi, kita juga harus mau memberi dulu. Iya. Entah itu tidak harus materi, tapi juga niatan baik kita, pikiran baik kita terhadap orang lain itu akan berbalik ke kita sendiri. Meyakinkan diri orang lain bahwa mereka juga bisa, itu bagian dari Wow. apa yang Ya. bisa kita berikan kepada mereka. Jadi kalau mungkin awalnya itu tidak yakin, Kak ini saya tidak bisa begini, bisa lah, kenapa tidak begini-begini, setelah acara, oh iya Kak ternyata saya bisa, dan itu terbukti begitu. Jadi memang kembalinya itu ke diri kita masing-masing dan kita punya kemauan. Utamanya itu selalu berdoa. Jangan lupa minta doa restu mama dan papa, itu utama kunci keajaiban dunia. Betul sekali. Nah, ini harapan-harapannya terakhir. Ke depan ya, pasti harapan kepada siapa nih? Kepada saya atau kepada orang yang saya harapkan? Kepada Ayang, Aduh. Ayang apa tuh? Ayang Mama Ayang- dan Papa. Oh, Mama dan Papa. Aduh, bicara Mama dan Papa. Aduh. Atau mungkin dari karirnya Ayu sendiri, harapan-harapannya ke depan, semoga Ayu jadi seperti apa? Doa-doanya, lanjutan doa yang tadi. Oh iya. Kalau ditanya tentang harapan tentang karir saat ini, yang pastinya yang utama sekarang ini saya mau ada keberkahan pastinya yang kita harapkan setiap apapun yang kita kerjakan ini, entah itu di mata Allah bisa bernilai ibadah, kita tetap menjalani karena tidak ada satupun langkah yang kita lakukan tanpa itu atas izin dari Allah. Jadi memang kita cuma satu, kuncinya minta keberkahan meskipun memang lika-likunya begitu banyak, dan harapan kedepannya ya masih tetap terus seperti ini, tapi akan terus belajar dan mencari tahu hal-hal yang sudah ada dari potensi diri kita yang kita ketahui, dan jangan pernah berhenti untuk berharap sesuatu hal yang baik untuk diri kita dan untuk orang banyak. Oh, luar biasa teman-teman ya.
keberkahan yuk ya. Keberkahan. Bukan rezeki, rumah, motor. Bukan Kak. Karena kalau ada keberkahan yang begitu mengikut. Itu dia. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ayu. Thank you Potes Kak Alvin. Sama-sama. Terima kasih sudah memenuhi balas dendam saya. Oh, Masya Allah. Jadi balas dendam kemarin ini ya. Balas dendam terbaik ya. Kita sudah menghadirkan narasumber terbaik juga Ayu. Sudah banyak membagikan kepada kita khusus Potes dan teman-teman penonton Potes, pendengar Potes setia sampai saat ini. Jadi banyak hal yang kita dapat pelajari dari sosok seorang Ayu. Perjalanannya dari hal-hal yang dia bangun, dari nilai-nilai dan kedisiplinan tadi yang sudah kita bicarakan tadi, memang sangat-sangat insightful yuk ya. Semoga apa yang Ayu sampaikan ini juga menjadi kalau ilmu itu sedekah jariah yuk ya. Dan menjadi penambah keberkahan yang Ayu sampaikan tadi dan Ayu harapkan tadi itu. Iya Kak, pasti. Semoga di luar sana teman-teman itu makin banyak yang semangat. Harus. Mau jadi apapun kalian yuk ya. Iya. Mau jadi MC kah, presenter. Di luar dari memang dunia entertain ya Kak. Tapi kalau memang punya mimpi yang ingin dicapai, ya kita harus cari jalurnya kemana arah kita akan mau pergi ya. Kita coba terus belajar untuk itu. Betul sekali. Nah, hidup itu perjuangan teman-teman. Benar sekali. Banyak sekali kalau kita cut ini banyak quotes yang sangat inspiratif dari Ayu ini ya. Jadi kalau teman-teman tertarik mau pelajari lebih lanjut, kalau ada yang serius ingin belajar tentang presenter, host dan dunia MC, bisa mungkin follow Ayu. Ya Allah. Di Instagram apa nama? Iya, boleh. Instagramnya yuk. Ayu Fauzia. Ayu Fauzia. Itu saja. Nggak ada karakter ya? Tidak ada Kak, aduh. Apalagi pakai emoticon. Saya kira itu Ayu Fauzia. Tidak. Apalagi pakai angka 4 begitu ya. Ayu, ya Allah. Part 2. Itu part 2. Itu tahun berapa? Tahun berapa itu? Facebook ya? Kalau Facebook yuk ada juga? Iya, sama juga. Ayu Fauzia juga ya. Twitter mungkin? Ada juga. Ada juga. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman yang pengen belajar langsung follow Ayu. Iya, dan jangan lupa betul, dan juga jangan lupa untuk follow Potes. Iya. Dan subscribe ya yuk ya. Iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Betul untuk sekali. Potes. Karena dari Potes ini juga kita banyak mengambil inspirasi, bukan hanya dari saya pun, dari semua narasumber yang sudah hadir juga di Potes. Semoga kelak yang nonton pun juga akan ada duduk di sini merasakan kursi panas ini. Di awalnya ya. Semoga sukses insya Allah. Di tengah-tengah sudah dingin dan di akhir-akhir ya makin dingin. Makin dingin pastinya. Oke, jadi teman-teman terima kasih banyak Ayu. Jadi mungkin nggak terasa yuk ya, kita sudah hampir beberapa menit ini berlalu, dan semoga Ayu makin sukses, karirnya juga semakin lancar, dan semakin banyak jobnya. Amin, insya Allah. Dan tentunya tetap menjadi presenter yang profesional di Radio Republik Indonesia, khusus untuk Kabupaten Toli-Toli. Untuk pendengar setianya Ayu harus wajib nonton Potes ini. Oke deh. Oke, akhir kata silakan Ayu tutup. Yap, baik. Aduh, kayaknya saya dikunci lagi di sini nih. Tutupnya bagaimana nih guys? Bagaimana Calvin? Seperti biasa. Oh iya. Nah ini tantangan? Kak ini di-cut kayak. Tantangan. Langsung praktek yuk. Oh begitu. Tantangan menjadi presenter harus bisa. Oke. Terima kasih guys sudah mendengarkan juga Potes bersama saya Ayu Fauzia dan rekan Alvin. Dan sampai jumpa di Potes selanjutnya. Bye-bye. Cek 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3 cek dicoba.